فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, masih membahas tentang tafsir Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan atau hari pertanggungjawaban amal, pemeriksaan. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Dhahhak an Ibni Abbas. Sering riwayat ini Dhahhak bin Muzahim dari Ibnu Abbas, dan dia memang tidak pernah jumpa dengan Ibnu Abbas. Berarti ini adalah sanadnya munqati'. Maliki Yaumiddin yaqul la yamliku ahadun fi dzalikal yaum ma'ahu hukma. Makna yang menguasai hari pembalasan adalah tidak ada seorang pun yang pada hari itu menguasai hukum bersama Allah. Ka malikikum fid dunya, seperti raja kalian di dunia. Ini kalau malik, kalau muluk ya, kalau milik kepemilikan kalian. Qal wa yaumuddin yaumul hisabi lil khalaiq. Ibnu Abbas mengatakan yaumuddin adalah hari pemeriksaan para makhluk. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Yudinuhum bi a'malihim, Allah membalas mereka sesuai dengan amalan mereka. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarr. Kalau amalannya baik maka balasannya baik, kalau amalannya buruk balasannya buruk. Illa man afaan, kecuali orang yang Allah maafkan. Wa kadzalika qala ghairuhu minas sahabati wat tabi'ina was salaf. Dan itu adalah ucapan para ahli tafsir yang lain dari kalangan sahabat, tabi'in dan salaf. Memang ini secara makna betul. Wa huwa zahir, dan memang inilah yang jelas. Wa haka Ibnu Jarir an ba'dihim, Ibnu Jarir menukilkan dari sebagian mufassirun annahu dhahaba ila anna tafsir Maliki Yaumiddin, bahwasanya si mufassir tersebut berpendapat bahwasanya tafsir Maliki Yaumiddin adalah annahul qadiru ala iqamatih, yaitu dia adalah zat yang mampu untuk menegakkan, untuk mengadakan hari pembalasan. Summa syara'a yudha'ifuh. Lalu Ibnu Jarir mulai menyebutkan kelemahan dari pendapat tadi. Malik bukan qadir. Walaupun konsekuensinya ke situ, tapi maknanya disebutkan harusnya, bukan menyebutkan konsekuensi yang agak jauh. Kemampuan untuk mengadakan hari kiamat. Allah mampu, tapi bukan ini makna dari Maliki Yaumiddin. Wa zahir annahu la munafata baina hadzal qaul wa ma taqaddam. Yang nampak adalah bahwasanya tidak saling bertentangan antara pendapat ini dan yang sebelumnya. Memang tidak bertentangan karena ini bagian dari konsekuensi. Cuma kalau untuk makna, maka asal dari makna adalah apa? Dimaknakan makna Malik itu apa? Malik artinya bukan qadir. Cuma memang Malik di antara konsekuensinya adalah qadir, yaitu manakala dia yang menguasai maka dia mampu untuk melakukan pengelolaan terhadap apa yang dia kuasai tadi. Qal wa anna kullan minal qailaini bihadza wa bima qablah, yaitu masing-masing dari kedua yang berbicara itu, kedua pemilik pendapat itu, dengan yang ini dan yang sebelumnya, ya'tarifu bi sihhatil qaulil akhar, dia mengakui benarnya pendapat yang lain. Walakin nasiyaqa adallu alal maknal awal, tetapi alur dari ayat lebih menunjukkan kepada makna yang pertama. Min hadza, daripada makna yang kedua. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman.
kekuasaan pada hari itu adalah benar untuk Ar-Rahman. Wal qaulu tsani yushbihu qaulah. Pendapat yang kedua ini menyerupai firman Allah Ta'ala, yauma yaqulu kun fayakun. Pada hari di mana Allah mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Memang ini betul, Allah Maha mampu, tapi makna Malik jelas bukan Qadir. Qal wal milku karena yang menguasai, yang memiliki, sebagaimana telah kita lewati. Wal mulku fil haqiqah. Nah, sekarang nggak tahu ini lillah atau Allah. Kalau Allah berarti yang depan adalah apa? Malik. Wal maliku fil haqiqah huwa Allah. Raja yang sebenarnya adalah Allah Azza wa Jal. Qala Allah Ta'ala huwa Allahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salam. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, dialah Allah yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali dia, yang menjadi Raja Al-Malik, Raja yang mutlak, ada al di situ, istighraqiyah. Al-Qudus, yaitu yang maha suci, suci dari segala macam kekurangan dan kekurangan yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan zatnya, Al-Qudus. As-Salam, yaitu yang dia selamat dari segala kekurangan dan dia memberikan keselamatan kepada makhluk yang dia kehendaki. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dalam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW, akhna usmin indallahi rajulun tasamma bi malikil amlak. Nama yang paling hina di sisi Allah adalah, yaitu ketika seseorang menamakan dirinya dengan raja di raja, malikul amlak, yaitu yang menguasai segala kerajaan. Wala malika illallah, padahal tidak ada penguasa yang sebenar kecuali Allah. Maka kita harus beradab. Boleh seseorang dikatakan raja karena ayat-ayat menunjukkan boleh dinamakan raja. Qalal maliku tuni bihi, boleh. Tapi apa kalau raja segala raja, maka ini tidak boleh. Syah jahan syah. Itu juga masuk di situ. Syahan syah. Karena maknanya sama, yaitu raja di raja. Ini tak boleh. Ini nama yang paling buruk di sisi Allah justru. Tayyib. Wa fihi ma, juga dalam Bukhari Muslim, anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah SAW yang bersabda, yaqbidullahul ard, Allah akan menggenggam bumi, wa yatwis samaa bi yaminih, dan melipat atau menggulung, melipat langit dengan tangan kanannya. Padahal langit itu sebesar apa dibanding dengan bumi? Bumi nggak ada apa-apanya, langit lebih tebal lagi dan lebih besar. Semuanya ternyata dalam genggaman tangan Allah. Summa yaqul, lalu Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja yang sebenar. Aina mulukul ard, di mana raja-raja bumi? Sudah mati semua, nggak ada apa-apanya itu. Tayyib. Ainal jabbarun, mana orang yang suka memaksa? Ainal mutakabbirun, mana orang yang menyombongkan diri? Tidak ada, semuanya kalah, semuanya sudah mati. Dengan tanah pun tak mampu dia keluar dari tanah tanpa Allah menghendaki. Wa fil Qur'anil azim, dan dalam Al-Qur'anul azim, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah yang maha tunggal, yang maha esa, lagi maha memaksa. Tidak ada yang mampu untuk keluar dari pemaksaan Allah kalau Allah menghendaki ini dan itu. Pasti apa? Harus ikut secara takdir. Fa amma tasmiyatu ghairihi fid dunya bi malik, adapun menamakan selain Allah di dunia dengan raja, fa ala sabilil majaz, maka ini kata beliau adalah majaz, sekedar gaya bahasa. Yang betul adalah hakiki. Sebagaimana kata para ulama, nama-nama yang ada itu hakiki, tapi apa? Hakikat makhluk tidak sama dengan hakikat al-khaliq. Semuanya adalah hakiki, tapi apa? Hakiki yang ada pada makhluk itu sangat terbatas dan sangat lemah. Sebagaimana penamaan manusia Sami'an Basiran, setelah dia diciptakan jadi apa? Sami'an Basiran, ini bukan majaz, ini hakiki. Memang dia mendengar, memang dia melihat, tetapi apa? Penglihatannya tidak seperti penglihatan Allah,
pendengaran dia juga tidak sama dengan pendengaran Allah. Ini adalah hakiki, tapi apa? Sangat terbatas dan sangat kurang. Itu yang betul, bukan majaz. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Kata Nabi yang di zaman itu, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja untuk kalian. Ini bukan majaz, ini keliru Ibnu Katsir. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim dan juga sebelumnya itu Ibnu Taimiyah dan juga dirajihkan oleh Imam Syinqiti, tidak ada majaz dalam Quran. Semuanya hakiki, tapi apa? Al-haqaiq takhtalif bi ikhtilafil qara'in. Hakikat itu berbeza sesuai dengan perbezaan qarinahnya, faktor penunjuknya. Baik. Dan hakikat itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan posisinya. Tidak ada yang namanya majaz. Ini membuka pintu yang berat untuk apa? Ahlul bidah kalau kita terima ada istilah majaz. Qal wa kana wara'ahum malikun ya'khud. Dan di belakang mereka, ini makna asal tapi apa? Jumhur mengatakan dan itu betul, yaitu di depan. Di hadapan mereka ada raja yang akan mengambil dan merampas setiap kapal yang sampai ke situ. Yang pendapat jumhur ini yang lebih sesuai, tidak letih-letih kita menakwil, yaitu warok memang kadang artinya adalah di depan. Mereka akan sampai ke pulau yang nanti raja itu akan merampas kapal. Adapun yang dirajihkan oleh Syekhuna Abu Bilal Al-Hadrami dalam taklik beliau terhadap Syarah Qatrun Nada, maksudnya adalah warok tetap warok, tapi apa? Nanti mereka ketika pulang nanti akan jumpa raja itu. Jadi ke belakang lagi, sementara tidak ditunjukkan di dalam siak ayat alur ayat kisah Nabi Khadir itu bahwasanya dibahasnya adalah nanti sampai ketika pulang lagi. Ketika mereka berangkat enggak diambil kapalnya itu. Ketika mereka belum berangkat. Kenapa enggak diambil? Baik. Intinya adalah apa? Malik. Memang kenyataannya dia adalah raja. Cuma apa? Bukan menguasai semua, tapi menguasai wilayah yang Allah Ta'ala izinkan untuk dia kuasai. Itu pun sangat terbatas. Dia mampu menguasai orang-orang, tapi ketika apa? Perkara yang global, ketika orang-orang sudah dalam rumah, dalam bilik, sang raja tidak mampu menguasai apa-apa. Bahkan dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka dan seterusnya. Adapun Allah Ta'ala kekuasaannya masuk kemanapun, bahkan di dalam bilik itu pun Allah yang menakdirkan segalanya. Bahkan jantung manusia bergerak itu pun Allah yang mengendalikannya. Memang dia adalah raja yang sebenar, raja yang mutlak. Qal idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Ketika Allah Ta'ala menjadikan di tengah-tengah kalian itu ada para nabi dan menjadikan kalian sebagai para raja. Baik. Ini menunjukkan apa? Dalil banyak dalam Al-Quran. Dan mustahil dalil sebanyak ini menunjukkan majaz. Justru apa? Ini semakin menguatkan hakikat. Makanya kalau pintu masalah majaz ini dibuka, kata para ulama, ini akan menyebabkan apa? Banyak sekali lafaz-lafaz dalam Al-Quran sekedar majaz. Sementara definisi alamat yang paling jelas dari majaz adalah boleh untuk didustakan. Berarti apa? Banyak sekali dan teramat banyak ayat nanti yang boleh untuk didustakan. Dan ini tidak betul. Justru setiap berita dari Al-Quran adalah benar, bukan sesuatu yang layak didustakan. Tayyib wa fi sahihain mislal muluki alal asirah, yaitu nanti para komandan-komandan perang yang di lautan itu mereka akan berangkat di atas kapal-kapal itu seperti raja-raja di atas singgasana mereka, yaitu di zaman Muawiyah ketika apa? Menyerang wilayah-wilayah Siprus, menyerang wilayah Eropa yang lain dan seterusnya dengan apa itu? Kapal-kapal yang besar. Dalil banyak menunjukkan apa? Ini adalah hakiki, tapi hakiki untuk makhluk, tidak sama dengan hakikat yang ada pada Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Waddin ad-din al-jaza'u wal hisab, yaitu pembalasan dan pemeriksaan. Ini din di sini. Kama qala ta'ala yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, Allah akan menunaikan kepada mereka pembalasan mereka yang benar, pembalasan yang tepat, dan pemeriksaan juga yang tepat dan benar. Qal a inna lamadinun, apakah kami itu nanti akan
dibalasi dan diperiksa atas amalan kami, majziyuna muhasabun, apakah kami nanti akan dibalasi dan diperiksa. Wa fil hadis al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang rajin memeriksa diri sendiri, yaitu mengoreksi diri sendiri, introspeksi katanya istilahnya, dan bekerja untuk kehidupan setelah mati. Hasaba nafsah, yaitu memeriksa diri sendiri. Untuk hadis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ini, disebutkan dalam catatan kaki di sini, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menghasankan, juga Al-Hakim dan mensahihkan. Tayyib. Dan dibantah oleh Zahabi, mengatakan la wallah, tidak betul, demi Allah. Kenapa? Abu Bakar wahin. Abu Bakar yang disebutkan di sini adalah Abu Bakar bin Abi Maryam, yaitu apa? Dhaif jiddan. Tayyib. Jadi apa yang betul hadisnya dhaif, hadis ini memang dia dhaif. Tayyib. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Apa yang baca? Ini menamakan yang selain Allah di dunia ini sebagai raja, ini adalah majaz. Yang betul bukan majaz, memang dia raja. Salam. Bukan gaya bahasa, karena apa? Kata para ahli kalam sendiri, abrazu alamatil majaz adalah jawazu takdzibu au jawazu nafyih. Takdzibih au nafyih. Alamat majaz yang paling jelas adalah apa? Boleh didustakan dan boleh ditiadakan. Sebagaimana apa? Kata mereka, ini saya melihat ada seekor keledai sedang berkicau di atas pokok. Boleh kita katakan, oh bohong kamu, itu bukan keledai, itu adalah burung. Memang betul, ini cuma apa? Gaya bahasa saya. Jadi sekitar gaya bahasa untuk membahasakan burung yang suaranya buruk. Atau seperti apa? Ucapan sebagian orang, saya sekarang ini tengah berjalan di bawah bayang-bayang matahari. Itu boleh didustakan. Matahari nggak punya bayang-bayang. Yang punya bayang-bayang adalah sesuatu benda yang dia terkena matahari, ya di balik itu memang ada bayang-bayang. Matahari yang bercahaya gimana? Justru dia yang punya bayang-bayang. Ini sekedar apa? Sekedar gaya bahasa. Jadi boleh didustakan. Maka bagaimana mungkin kita katakan bahwasanya itu tadi adalah dusta? Penamaan raja dengan raja itu bukan dusta, memang dia raja. Jadi bukan majaz, tapi apa? Hakikat memang tidak sama. Hakikat yang ada pada makhluk dengan hakikat yang ada pada Allah, dan semuanya adalah hakiki. Makanya hakikat terbagi jadi 3. Apa itu? Hakikah lughawiyah, hakikah urfiyah, dan hakikah syar'iyah. Kalau yang ada pada makhluk, yaitu raja Perlis atau raja Kedah atau raja apa, ini hakiki, tapi apa? Hakikat urfiyah. Secara adat istiadat memang dia raja, sudah memang raja. Karena memang dia yang menguasai ini, menguasai itu. Ini bukan majaz. Nggak mungkin kita datang ke dia, kita bisik-bisik, Anda raja tapi majaz saja kan? Boleh didustakan kan? Bahaya nanti. Tapi majaz ini yang mutlak tidak ada ataukah khusus atau yang sunat terjadi? Itu khilaf, tapi apa yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan juga Imam Syinqiti adalah bahkan dalam lughah tidak ada yang namanya majaz. Tapi yang betul adalah apa? Sekitar uslub Arabi. Uslub Arabi, dan itu sebenarnya bukan majaz istilahnya. Baik, kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.